bisa dicek di Instagram Rizara Sri, tapi panggilannya Ica. Salam kenal semuanya ya. Semuanya Sri Arjasa? Ya. Oke. Rumah saya deket Pak, rumah saya di Gebang. Mungkin tahu, monggo mampir di Gebang, rumah orang tua saya. Karena saya tinggal sekarang di kota sebelah, di Banyuwangi. Kebetulan saya salah satu tim kreatif dari Kementerian Pariwisata. Ya, jadi di sini saya akan sharing-sharing aja. Saya gak akan kasih materi kayak dosen. Saya sungkan sama dosen yang ada di dekat sini sama mbak-mbak. Jadi kita sharing-sharing aja. Saya akan cerita-cerita apa sih tentang coffee pairing ini. Kemudian nanti kita akan belajar caranya foto produk. Nah, di sini udah punya usaha semua? Belum. Diterusin Bu, alhamdulillah. Oke. Sita, biar agak semangat gitu, pengen denger suaranya Bapak Ibu. Pengen menyapa dulu. Kalau aku bilang pagi, jawabnya pagi ya. Biar semangat gitu loh. Oke? Selamat pagi. Pagi. Orang kompak Bapak nih, sukanya di belakang. Ayo dong, yang kompak ayo. Mari Selamat pagi. Luar biasanya mana? Sudah udah luar biasa gitu. Oke. Itu biar nambahin semangat aja Bapak Ibu yang ada di sini. Sudah punya usaha siapa? Semuanya? Belum. Apa? Berarti ini adalah calon pengusaha sukses. Amin. Masih muda-muda kok. Iya, 17 tahun Ibu. Jadi calon-calon pengusaha yang ada di wilayah Agesa ya. Iyain dong Bu, Ibu. Mas Didi Mas. Ini mana nih? Ini nyiprat soalnya. Oke, baik. Kita akan bicara tentang coffee pairing. Oke, pekerjaan saya sebagai digital marketing dan konten strategis, Bapak Ibu. Apa itu Mbak? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan saya. Di sini saya biasanya membuat konten video maupun foto dari teman-teman pelaku usaha atau UMKM. Nah, jadi kalau pengen usahanya berkembang, bagaimana bisa dikenal, bagaimana bisa berbeda dari yang lainnya, itu kebanyakan saya dan tim yang akan memberikan solusi maupun saran kepada teman-teman pelaku usaha. Di antaranya seperti apa? Nah, itu tadi konten yang kita bikin akan menjadikan usaha Bapak Ibu di sini lebih berkembang lagi, lebih dikenal lagi. Gak cuma di Jember atau di Aceh, saat itu bahkan bisa sampai keluar kota dan lain sebagainya. Karena tujuannya bisnis pasti adalah laba, betul. Kalau rugi ngapain ya kita bisnis? Seperti itu. Oke, next dulu, Mas. Ini operatornya. Nah, kelihatan ya. Saya akan mengatakan bagaimana sejarah tentang coffee pairing atau kopi. Apa sih kopi pairing, Bapak Ibu? Kopi Tambul. Kan kemarin udah dijelasin kopi pairing itu apa? Apa? Pendamping kopi, betul. Biasanya kalau pendamping pasangan siapa, Pak? Sampean. Istri, benar. Kok sampean? Jangan, Pak. Jangan. Pacar saya bingung nanti, jangan. Oke, jadi kenapa sih kok kopi itu harus dibarengin, kok harus dipasangin? Soalnya kasihan Pak kalau sendirian jomblo, ya enggak? Nah, iya. Jadi memang dulunya kalau Bapak Ibu tahu, orang-orang jauh sampai ke luar negeri. Orang tua kita kalau misalnya ngopi, itu pasti ada temannya. Nah, pisang goreng. Bahkan kalau di Jogja ada satu tempat makan atau warung, dia itu dalam sehari, Bapak Ibu, bisa mengeluarkan 1000 cangkir kopi minimal. Padahal jualannya cuma kopi sama pisang goreng kok. Mungkin pernah dengar namanya kopi kloto. Nah, kopi kloto itu menjadi salah satu pioner bagaimana kopi pairing yang sukses. Jadi dia tidak perlu jualan kopi tok, kopi angkringan juga. Dia memixkan antara kopinya dengan pisang gorengnya. Kalau apa yang membuat berbeda Mbak Ica? Kenapa dia bisa sampai menghasilkan 1000 cangkir kopi? Pisang gorengnya unik. Selain enak pisangnya, renyah tepungnya, dia
dia ditambahin blueberry biar lebih creamy. Nah, itu salah satunya. Itu yang paling kita lihat dan paling terkenal ya. Ada lagi salah satu dari tempat yang selama ini juga lumayan dikenal. Dia mempairingkan kopi juga dengan selain pisang goreng. Bapak Ibu mungkin tahu di mana atau apa? Coba. Apalagi selain pisang goreng? Lonyang. Singkong goreng. Hah? Apa? Singkong goreng. Kopi ya. Singkong goreng bisa. Kopi ya. Kopi. Jadah. Jadah, betul. Nah, betul. Apa itu? Lo. Saya mau ngerti, saya lucu. Gula merah. Palembang, ya Allah. Saya terakhir dengar kata Palembang itu kayak SMA deh mana nih. Oke, jadi ada juga satu desa wisata yang memperkenalkan kopi pairing dan juga saya bilang sukses. Kota desa itu ada sebagai desa adat sama seperti desa adat Arbiasa. Desanya namanya Desa Adat Kemiren atau desa adat yang ada di Banyuwangi. Dia mengkompar antara kopi dengan makanan tradisional juga, namanya kucur. Banyak ini. Ini bocor. Itu nanti. Cina Di sini jujur. Ini ada. Kocor. Ini bocor. Ini ada kocok. Oh, nyaman tuh kan. Yang aneh tadi Tapi itu betul. Jadi ternyata olahan kopi dengan kucur itu bisa membuat sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan menaikkan harga kucurnya sendiri, Pak. Saya tanya harga kucur berapa? Di sini 1.000. Kalau di desa adat Kemiren sudah jadi 5.000. besar tapi. Berapa? Sawajan, Pak. Tidak sama seperti itu. Ada bujilnya. Kenapa? Ada bujilnya. Di tengah itu, di Oh tengah. ini ya ada. Cuma kan ada bujurnya, bolong Pak, aduh kayak Kalau di sini tidak ada, Bu. nggak ada. Kasihan. Nggak muncul ya. Oke, kenapa kok bisa jadi mahal? Kenapa Mbak Ica? Karena yang dijual bukan cuma kopi sama kucurnya, tapi ini loh Pak, Storynya. atau sejarahnya. Nah, ini yang akan saya sharingkan ke Bapak Ibu di sini. Saya percaya Bapak Ibu di sini ahli dalam membuat kopi maupun kucur di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing dulu. Kenapa? Karena itu adalah hal yang paling mudah. Mau itu bujel mau enggak, yang penting Bapak bisa bikin kucur, iya enggak? Ya kan? Nah, jadi kenapa kok kita nggak bisa seperti orang-orang di sana? Itulah gunanya bagaimana kita storytelling. Storytelling yaitu memberikan sebuah cerita unik, cerita yang bisa dikenal oleh orang-orang luar sana, sehingga menyebabkan dia kok penasaran ya pengen nyoba. Ya pasti rasanya kopi sama kucur. Padahal yang dulu biasa mau ibu ya nggak ibu. Tapi story itu tadi, foto, video yang saya kerjakan bersama teman-teman yang ada di Banyuwangi itu bisa membuat satu kuliner khas Banyuwangi muncul. Saya harap teman-teman yang ada di Ardiasa di sini itu juga bisa seperti itu. Coba apa? Camilan khasnya di sini apa? Ya, lonyang itu, lonyang. Jadi namanya Lu nanti dulu tuh kayak apa sih sebenarnya? Penasaran lah. Gemblong. Kayak tadi apa namanya? lonyang. Lonyang. Loyang. Itu apa? Dulu itu. Tahu. Baru tahu saya namanya jemblong ini banyak ternyata. Kalau di Gebang jemblong ada lo dulu. Iya, Iya. kalau Di Gebang loh ya. makanya nama itu kan bisa atau bisa dipromosikan. Tapi bagus. Lonyang itu. Ada kopi lonyang ya. Ya. Kopi lo dulu. Keren dari apa? Enggak. Pokoknya gini. Jadi di sini kan sudah punya makanan itu, ya Pak ya. Makanan itu tuh jemblong, saya sudah bisa membayangkan singkong di dalamnya dengan gula merah dicampur hangat-hangat, ya. Ininya masih kamu peluk, diminum sama kopi. Telur kelap. Ada lagi. Apa? Telur kelap. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Ya jemblem itu. Namanya banyak. Jadi mau apapun itu namanya banyak boleh. Ardiasa Utara, Ardiasa Selatan, mana lagi? Yang di barat maupun yang di timur, silakan membuat nama masing-masing. Tapi buatlah
story atau sejarah atau cerita yang bisa Bapak Ibu lemparkan atau informasikan ke orang-orang lain. Orang-orang lain tuh tahu Pak, yang bulat dari singkong isinya gula merah adalah Jember. Ya, apapun namanya nanti di luar Jember ya. Tapi belum ada yang pairing itu dengan kopi, belum ada yang membranding itu. Nah, jadi bagaimana Mbak caranya? Oke, kita next lagi. Yes. Jadi kopi dengan local food. Tujuannya untuk apa? Sebagai informasi ya, yang di depan ini adalah foto-foto saya. Jadi memang kerjaan saya begini, Bapak Ibu. Motret makanan, minuman, makannya lumpur lagi. Oke, yang pertama. Jadi menambah daya tarik pembeli. Kenapa kok menambah daya tarik pembeli? Orang yang cuma pengen ngopi, tiba-tiba mendadak, kenapa nggak pengen beli sama lu gulu Pak? Lu gulu ini makanannya khas Arjasa loh. Kalau Bapak cuma minum kopi tuh kurang enak, kurang nikmat. Coba bareng makannya sama lu gulu. Itu. Jadi menambah daya tarik pembeli. Yang kedua, mengenalkan budaya atau makanan lokal. Itu bisa dipungkiri, satu kuliner daerah itu bisa menceritakan banyak sekali tentang kearifan lokal dari satu daerah. Saya percaya di sini Mas Sugianto itu adalah orang yang sangat mengerti tentang sejarah Arjasa. Oke Mas ya, mohon izin. Saya harus belajar banyak soalnya sama beliau ini. Karena yang saya tahu Arjasa cuma mentok di situs apa Dupla? Ya, cuma itu toh Mas saya tahu ya. Yang lain gelap saya masih. Jadi butuh diajarin sama teman-teman di sini juga. Sudah ada situs. Situs itu adalah daya tarik yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Ya atau tidak? Ya. Sudah ada situs manusia purba. Sudah jadi desa adat Arjasa. Ayo, kulinernya dikencengin lagi. Kopinya di sini kopinya robusta ya. Jember sudah kemarin kalau nggak salah dengar oleh Bupati Jember ya, Bupati Hendy ya, Hendy. Maaf, Jember. Saya punya Jember Bintang, mereka kayak gini ada tetap. Kenapa? Apa mungkin kenal sama yang lain? Kenal sama istrinya Pak. Baik, beliau sudah kemarin sepertinya meresmikan kalau nggak salah Jember sebagai kopi robusta terbaik. Betul Pak Doni? Nah, alhamdulillah ya, meskipun itu klaimnya beliau lah ya. Jadi kopi terbaik kopi. Ya, intinya adalah sudah dibrandingkan nih sama pemerintah Jember. Nah, pemerintah Jember ini sudah memberikan branding bahwa Jember sebagai penghasil kopi robusta terbaik di Indonesia. Gunakan kesempatan itu Bapak Ibu. Branding itu sudah pasti ada di media. Kalau kita googling penghasil robusta terbaik, pasti akan keluar Jember. Nah, kenapa tidak Arjasa menjadi salah satu kota atau suatu desa, ya, kotanya Jember, desanya Arjasa, yang berhasil membuat robusta terenak sekaligus memberikan makanan khasnya Arjasa. Camilannya tadi, lukulu, apalagi selain Jember, ada lagi? Tela. Getas. Tela di pinggir jalan dekat Munaf banyak Pak tela itu. Ketela yang ini kan, apa yang besarnya seperti ini itu banyak. Kopi kekek Bu. Apa? Kopi kekek. Kasih gula merah itu diminum ngekek gula merah. Nah, itu cara untuk meminum kopi. Oke. Betul, itu juga termasuk Bapak. Jadi itu termasuk dalam kearifan atau budaya lokal. Pernah ada satu daerah juga, saya pernah ke daerah Lasem, Jawa Tengah. Jadi waktu itu saya bersama teman-teman membuat satu konten di sana untuk pariwisatanya. Di Lasem itu ada yang unik. Subuh-subuh semua bapak-bapak itu keluar di warung kopi. Ya, di warung kopi. Kopi Pak. Makanannya ya banyak cemilan Hongkong, goreng, banyak lah itu. Yang membuat unik apa? Kopinya robusta sama. Sambil ngerokok, sambil mereka membuat ukiran di rokoknya. Apa itu namanya? Nyetik. Pernah dengar? Nah, jadi membuat dari ampasnya kopi Pak, ya, itu diukir. Itu suatu tradisi yang menurut saya sangat menarik dan tidak dilakukan di banyak tempat. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal unik yang sudah terjadi bahkan mungkin ketika
zaman nenek moyang kita masih dilakukan sampai sekarang. Menarik bukan? Akhirnya langsung terkenal dengan rokok CT-nya. Setelah terkenal sama rokok sambil nyetenya, terangkatlah kopinya mereka, pariwisatanya mereka. Jadi saya harap Bapak Ibu di sini bisa mengambil sesuatu yang saya bicarakan barusan, bahwa ternyata antara adat, kuliner, dan budaya itu adalah satu kesatuan. Jangan khawatir, nggak usah delok apa ini kopi, ini adalah croissant. Namanya croissant ini dari Prancis. Orang Prancis ini membina ini Pak, kopi sama roti tok. Rotinya isian membaca, kalau isinya enak. Bagi saya, rasanya, aduh mendingan makan kertas. Lu lebih enak. Lidah kita itu lidah lokal Pak. Gak bisa bohong. Saya pernah sedikit sekitar setengah tahun di Singapura. Makanan saya setiap hari cuma roti sama kopi. Karena gak enak ya makan itu serius loh. Karena lidah saya sudah terbiasa pagi-pagi makan pecel. Makan lontong jangan. Udah tadi pagi saya makan lontong jangan ya. Jadi saya teringat itu. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba hal-hal itu dimixkan dengan kopi. Tapi tidak semua makanan bisa. Kenapa? Nah, menaruh cerita tentang sejarah kopi maupun makanannya. Jadi sambil kopi, Bapak Ibu ceritakan, kenapa kok jambrong itu enak sambil ngopi Pak? Karena ketika gigitan pertama, sensasi makan jambrong itu kan hangat, keras, lembut. Kemudian di tengah kita akan merasakan sesuatu yang meledak. Ya kan? Itu jadi Pak. Yang saya ceritakan seperti ini dengan tulisan itu bisa membawa satu daerah dikenal Pak, seluruh Indonesia. Iku kerjaanku soalnya Pak. Jadi kata-kata seperti itu Bapak Ibu, ketika kita gigit si jambrong atau lubuluknya, di gigitan tengah, meleleh lah. wih, meleleh betul. Jadi rasa manis dari gula merah atau gula aren yang Bapak Ibu taruh di dalam si jambrong itu akan membuat rasa kopi menjadi lebih luar biasa. Apalagi sambil memandang kamu. Nah, tambahin seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Jadi bisa dibuat cerita. Nah, Rokok curah. jadi beberapa ini adalah contoh-contoh yang paling umum. Yang paling umum bagaimana cara mempairing kopi. Ini yang paling sederhana ya. Yang pertama, kopi dan pisang goreng. Ada kopi, ada pisang goreng. Ini gulanya. Kemudian kopi dan jajanan pasar. Nah, ini macam-macam jajanannya. Ada tahu isi, lontong, apa mau jambrong dan sebagainya. Kemudian kopi dengan kucur. Ini adalah pairing kopi yang selama ini sering kita lihat di mana-mana. Bahkan saya menemukan kopi juga dipairing dengan satu buah. Ada yang pernah tahu? Belum? Dia durian. Betul. Itu sekarang kita angkat, Bapak Ibu, ceritanya kopi durian. Jadi kopi sambil duriannya dimasukkan ke dalam kopi. Katanya cita rasa kopinya menjadi lebih kuat. Kalau saya pribadi tidak semua orang menyukai itu, karena saya lebih senang makan durian sendiri, kopi sendiri. Ini hanya tentang selera saja. Jadi kita tidak bisa memaksa harus senang, enggak Bapak Ibu. Ketika kita mempairing sesuatu, ya kita coba dulu. Kalau kita cocok, monggo. Kalau tidak apa-apa. Tapi kenapa kok bisa muncul namanya kopi durian? Karena tempat yang mempairing kopi durian ini terkenal dengan pertama duriannya. Di Aliasa banyak durian nggak? Banyak Bu. Nah, kenapa tidak Pak? Apa yang nggak ada di Arjasa? Kopi tapai. Sama apa tadi? Tapai. Tape yang digoreng itu namanya apa ya? Goreng tapai. Bukan. Ada Rondo nama Royal. globalnya. Kalau tidak salah namanya Rondo Royal. Betul? Ya beda, yang ahli kuliner. Nah, jadi itu juga salah satu pairing di kota Jawa Tengah. Itu Itu yang kopi di dengan Rondo Rondo Royal atau tape yang diberikan Koma dari Royal. tepung. Oh bukan Ron. Ya, jadi cuma tape kuning. Yang tape kuning itu dipakai tepung, digoreng. Iya betul. Ya. Nah, itu namanya Rondo Royal. Koma Royal. Kalau nggak rondo nggak jadi royal.
Oke, itu. Jadi silakan memperik Bapak Ibu di sini. Harapan saya adalah ketika kita bicara tentang kopi dan pisang goreng seperti ini, saya tidak lagi cuma melihat pisang goreng biasa. Tapi ada sesuatu di pisang goreng itu yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Misalnya, bisa ditambahkan apa? Meses, keju. Sekarang lagi musim glaze, ada glaze green tea, glaze strawberry dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa meng-compare itu. Oke, next dulu Mas. Baik. Nah, pairing kopi itu biasanya tidak semua makanan cocok dipairingkan dengan kopi. Kalau kita makan nasi goreng, masa dicampur makan sama kopi? Gak mungkin kan? Nasi goreng sama kopi, gak cocok. Jadi kita cari satu makanan yang manis, ada manisnya. Kalau ini saya kasih contoh, ini cake, ini tiramisu cake. Tiramisu cake itu kan manis, Bapak Ibu. Ya, itu bisa dikombinasikan dengan kopi yang pahit. Sama seperti tadi, gulung itu juga manis, itu sangat cocok. Kemudian ketas itu kan dilapisi dengan gula, itu juga cocok. Apalagi pisang goreng, pisangnya udah manis, jelas cocok. Jadi tidak semuanya bisa. Misalnya makanan yang tidak bisa tadi sudah nasi goreng. Terus camilan itu apa ya yang tidak cocok? Ada yang tahu? Yang kurang kalau dicampur sama kopi itu jadi aneh rasanya. Ada yang tahu? Sama saja ini. Ini sharing Pak, aku jelaskan kalau harus Bapak Ibu juga ini berpikir, ayo apa? Makanan yang kalau misalnya dimakan sama ini nggak cocok, soto misalnya Bang, mari makan soto kopi, kan nggak masuk, rawon, nggak masuk. Oke, next Mas. Nah, jadi bagaimana cara membuat makanan tadi bisa bersanding dengan si kopinya? Bagaimana caranya? Jadi di sini ini sebagai contoh saja, tapi ini bukan makanan lokal ya. Ini sandwich yang di sini ini lasanya. Ini sandwich, ini lasanya ini makanannya dari sana-sana lah. Pokoknya dari Indonesia lah, pastinya. Nah, di-compare dengan V60. V60 itu kopi saring. Jadi kopi yang nggak ada ampasnya, disaring. Mereka baru masuk. Tapi kalau kita bikin kopi lokal dengan kopi tubruk, nggak masuk. Cara membuatnya bagaimana? Nah, kita bikin story dan promosi lewat cerita dulu. Arjasa terkenal dengan makanan camilan A, di-compare dengan kopi Robusta. Bagaimana rasanya? Dibikin cerita. Bapak Ibu saya yakin di sini semua pegang handphone, iya apa tidak? Di foto, cekrik. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat foto produk, ya. Foto produk yang simple, nggak susah, tapi bisa terlihat bagus. Oke, next dulu Mas. Nah, stepnya yang pertama, ini cuma saya potret donat dengan kopi, ini kopi susu biasa. Saya taruh di piring, donatnya dijejer, terus menutup. Gampang, nggak usah ribet. Iya nggak punya kamera, pasti semua bilang seperti itu. Enggak, saya cuma pakai handphone. Winyes. Ya, saya cuma pakai handphone. Hah, handphonenya tidak. Ya wes, ganti. Tolong ambilkan handphoneku yang Rani Bar. Pasti juga punya Rani ya, ini sama. Jadi tidak selalu handphone yang bagus. Saya jamin itu karena saya juga memakai Samsung, saya juga memakai Redmi. Ini Poco ya? Ya. Xiaomi. Tanya Mas Akbar, saya sering menggunakan konten dengan ini. Ya Mas, kita bikin konten di mana? Soalnya di pantai, ya di pantai ya. Kita bikin konten kopi. Kebetulan saya bersama Mas Akbar. Jadi tidak melulu tentang handphonenya apa, tapi bagaimana Bapak Ibu belajar melukis dengan cahaya atau memotret. Simpel-simpel saja, nggak usah terlalu ribet-ribet. Oke, yang pertama stepnya adalah riset menu. Jangan ujung-ujung kalau bikin usaha, wes mbak aku sahabatnya dodolan kopi tubruk. Jangan. Kalau misalnya seperti itu, kita bisa menarik pasar yang mana? Yang dibutuhkan itu kan pasar yang suka kopi. Dibandingkan sama apa ya enaknya kopi? Oh, sama donat, misalnya gampang. Donat manis, donat gula, donat kentang, donat kentang dikasih taburan gula putih. Itu sudah luar biasa. Jadi riset menunya dulu. Kopi, saya nggak mau kopi tubruk mbak, saya kopi
kopi gak ono apa jenenge apa sih? Kopi sari. Nah, kopi sari itu bisa menggunakan alat ini. Ini namanya French press. Kalau Bapak Ibu tahu bentuknya seperti ini, dia kopinya atau bubuk kopinya ditaruh di bawah sendiri, dikasih air, sudah jadi ditaruh di gelas, nggak ada saringan, nggak ada ampasnya, karena sudah tersaring di sini. Harganya murah, kalau tidak salah untuk French press seperti ini, itu paling sekitar 25.000. Sangat terjangkau, tapi bisa nggak ada ampasnya kayak kopi-kopi di warung-warung. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin menu yang oke. Bikin menu yang oke itu maksudnya adalah bikin menunya itu tidak seperti baca buku. So, tulisannya kopi, arabica, robusta, tidak. Tapi berikan itu gambar warna-warna yang cerah agar menarik minat si pembeli. Kenapa? Saya selalu bilang ke teman-teman yang mengelola kafe, kalau kita bikin menu cuma tulisan-tulisan kok, orang tidak akan tertarik. Tapi ketika menu itu gambarnya seperti ini, paling gampang dipahaminya. Ketika kita nulis menu Indomie goreng sama gambar Indomie dikasih telur, orang lebih minat yang mana? Gambar apa tulisan? Karena otak kita selalu memproses sesuatu dengan visual. Jadi kalau kita ngeliat satu, oh ini enak ini. Padahal sakjana itu butuh Indomie, Intermie. Iya kan Bu? Jadi sebetulnya itu cuma sekedar apa ya? Agar otak kita memproses sesuatu, sing awalnya gak pengen mangan mie, delok foto mie, jadi pengen. Sebetulnya itu adalah pekerjaan saya juga Bapak Ibu. Jadi saya membuat orang sing awalnya gak pengen ngopi, jadi pengen ngopi. Contohnya lewat gambar seperti ini. Jadi pengen lihat foto donat sama kopi seperti ini. Yang ketiga, di foto pairing kopinya. Nah ini yang penting. Jadi jangan cuma foto gelasnya tok, apa namanya gelasnya misalnya kayak gini. Ting, diisi kopi di dalam di foto. Cekrit kopi guys. Tulisannya ngono tok. Orang tertarik gak? Tapi ketika Bapak Ibu memotong ini kopi, sebelah gedang goreng, terus atasnya dikasih Mrs. Tas. Di foto cekrit ngopi guys. Tak jamin teman-temannya panjenengan semua mampir ngomong. Pesta. Minta gratis. Belum minta gratis, tapi nanti ketika sampai rumahnya sebulannya tidak gorengnya selesai. Oh, yang penting kan kita sudah berhasil menjual foto tadi menjadi orang-orang atau teman-teman dekat Bapak Ibu yang ada di sini penasaran, gitu, ya. Yang terakhir, nah ini yang penting, promosi. Promosi di sosial media ataupun offline. Sosial media itu kalau Bapak Ibu saya nggak punya Instagram Pak, Mbak, kalau misalnya punya anak, ya punya anak, saudara dan sebagainya yang punya Instagram, silakan menjadi generasi atasnya saya apa ya, boomer. Ya, saya milenial. Jadi generasi boomer itu biasanya malas dengan sosial media. Gak usah repot-repot serahkan ke anaknya. Kalau anaknya nggak mau, ambil lagi HP-nya, suruh jual lagi HP-nya. Daripada tidak berguna itu HP. HP saya akui saya punya HP itu lebih dari satu. Tapi tidak melulu cuma saya gunakan sebagai foto-foto, selfie, tidak. Tapi HP ini juga sebagai jualan, sebagai pekerjaan saya. Jadi setiap kali seperti ini, saya foto panjenengan dan lain sebagainya dengan event tertentu, ya itu yang saya jual. Jadi usahakan HP yang Bapak Ibu pegang atau anaknya Bapak Ibu pegang digunakan dengan sebaik mungkin. Jadikan itu promosi melalui sosial medianya, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan pasti tahu kan apalagi TikTok. Saya punya travel juga Bapak Ibu di Banyuwangi. Jadi klien saya itu kebanyakan dari TikTok. Padahal saya pribadi tidak punya TikTok. Sejujurnya saya tidak punya TikTok, tapi travel saya jelas punya TikTok. Dan di travel itu yang paling naik kliennya itu adalah TikTok. TikTok itu aja cuma digait joget. Ayo pengalaman. Saya yakin itu pasti yang dilihat bapak-bapak kalau dia TikTok adalah ibu-ibu yang joget. Ya kan, aku mah guya-guyu. Jadi memang gunakan TikToknya itu sebaik mungkin. Kalau memang lagi seperti ini, silakan like di TikToknya. Gunakan TikToknya. Orang-orang itu tidak akan menyepelekan atau bosan nih scroll enggak.
lagi goreng pisang live disambung untuk minyak, dilihat orang, aduh jadi banyak pisang nih, enak nih kayaknya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi gunakan sebaik mungkin. Yang kedua adalah offline. Nah, offline itu bagaimana Mbak maksudnya? Jadi tidak perlu sosial media, tidak perlu. Kalau sudah punya usaha, di menu depan kafenya itu bisa kita tulis coffee, donat, diskon 50% setiap hari Jumat. Itu salah satu strategi marketing. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh lagi. Sebetulnya pelatihan yang biasanya saya hadiri itu gak cuma 2 jam Mbak Indah, mohon maaf, 2 hari minimal. Karena digital marketingnya nggak dapat kalau cuma 2 jam. Oke, next mas. Nah, sudah. Jadi di sini adalah menu-menu kafe yang biasanya dipairingkan dengan kopi. Ini tadi croissant, tapi di croissant namanya tulisannya croissant, tapi kita bacanya croissant. Di sini dalamnya sudah tidak penting croissant pokoknya Bapak Ibu ya. Paham lah. Keju. Jadi ini keju lapis dikasih biasanya di dalamnya selai coklat atau selai stroberi. Nah, yang kedua ini adalah donat. Terus ini kalau nggak salah kue mocha, ini bolu. Muffin. Nah, di sini semua di pairing dengan ini kopi hitam. Bapak Ibu silakan betul-betul dilihat kopinya. Nanti Bapak Ibu akan belajar membuat foto seperti ini. Ya, ini ini adalah foto tersimpel. Ini menurut saya simple banget. Cuman butuh satu alat piring. Ini nggak butuh alat apa-apa. Cuma pakai meja layu. Ini cuma pakai baki sama koran. Nanti nyelang bisa koran lewong. Selang. Yang ini pakai meja. Udah. Betul-betul bukan sesuatu yang susah. Sangat mudah. Oke, next mas. Nah, sangat simple. Gak perlu sih jenenge godong-godongan sampai julur-julur. Gak perlu. Ya. Cuma ada cangkir. Oh ya, apa ini Pak? Romboloni ya? Kalau nggak salah. Saya agak lupa. Potret. Nah ini pancake. Kalau ini brownies. Ya. Jadi membuat ini kalau cuma ngambilnya aja, miring kanan, miring kiri, dari atas, dari bawah. Teknik-teknik itu yang harus Bapak Ibu tahu. Nanti bisa bilang ke anak-anaknya, Dek, caranya ini kalau yang ini. Oke? Next mas. Thank you. Terus kelangkong. Harusnya tak terus kelangkong, maaf ya. Soalnya slide lama ini. Baik. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke lain lagi, ke step selanjutnya, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Tentang promosi, konten. Cara buat kontennya. Nah, langsung berarti pertanyaannya kalau seperti itu kita langsung praktek lagi mas. Jadi Bapak Ibu sebentar lagi saya harap semuanya yang ada di sini mengeluarkan handphonenya masing-masing. Semua pasti punya handphone ya. Silakan keluarkan handphone masing-masing semuanya. Pasti ada video, ada foto di situ. Di sini barista kami Mas Akbar akan membuat kopi saringan. Oh, latihan dulu. Mas kopi saring dulu aja. Ya, terus latihan ya. Jadi Bapak Ibu, saya langsung berikan tugas semuanya tidak terkecuali. Karena kan nanti akan dinilai ya, betul? Dapat hadiah apa Pak? Mobil, oke, dalam bentuk brosur ya. Ya, jadi silakan difoto Mas Akbar ini, Mas Akbar ya. Difoto bagaimana cara membuatnya. Sembari saya akan contohkan nanti bagaimana cara mengambilnya. Contohnya misalnya ketika lagi nyari begini, ngambilnya dari mana Mbak? Dari bawah gini loh, yang kelihatan Mas Akbar tapi dari samping seperti ini. Ya, oke, kita langsung praktek di sini. Semuanya tidak terkecuali. Alor atau Karbon dioksida karbon. Pak. Jadi karbon dioksida itu kenapa kalau kita minum kopi tubruk biasanya kayak tabu gitu. Nah, bisa gak ya Pak? Nah, kalau misalnya proses blooming ditunggu seperti ini, jadi gak langsung diminum, ini karbon dioksidanya keluar. Itu yang gak bikin perut kembung Ibu. Ini ditunggu selama kurang lebih 30 detik.
Udah, ini udah selesai. Oh, sudah. Ini ditunggu 5 menit, bisa di-press nanti. Ya, Enggak, 4 cuma di Iya. tekan aja. Jadi ditunggu. Nah, sambil nunggu nanti kita akan Bapak Ibu harus ada yang mencoba sendiri ya, mempraktekkan Tanpa gula ini. tanpa gula, Pak. Kalau ngopinya sambil lihat saya, insya Allah tanpa Oh gula. iya, Pak. sama manis. Ini yang bikin latte. Nah, ini kita bagaimana cara membuat latte. Kalau misalnya Bapak Ibu di kafe-kafe atau tadi foto-foto itu gambar-gambarnya Pak ya, ada love, ada bunga. Tapi ini cara yang paling mudah hanya dengan menggunakan susu kental manis. Kalau ini bukan Nggak perlu alat-alat yang mahal yang harganya puluhan juta Pak, nggak perlu. Jadi silakan dilihat. Nah ini ketika dia ngelatih nanti, foto diambil dari atas Bu. Kalau dari samping nggak ngeliatin mas Akbarnya. Kalau dari atas kan ngeliatin si latte art. ini 150 karena ini kita pakai fresh milk. Kita nyoba pakai fresh milk. Suhunya juga 100, enggak sampai 100, 65. Ya gitu ya. Kalau ini nggak usah lama. Sampai Ini berapa? nggak lama kalau yang susu full apa? Oh, ini tidak begitu lama. Oke, jadi fungsinya kenapa kok dipompa? Biar mutu, betul. Atau Microfoam-nya. biasanya kita sebut foam Pak. Foam, Busa. ya, busa-busa ini tadi Untuk biar gambar. tidak terlalu gede-gede. Kalau gede-gede dia nggak bisa digambar Pak. Jadi kalau gelembungnya kecil-kecil atau halus, ya baru bisa digambar. Blender nggak bisa Pak. Terlalu padat. Jadi memang harus di kocok. Sendok Nggak bisa. nggak bisa Pak. Ini setelah kalau masih ada Ya. yang tebel-tebel di Diturunkan. Jadi fungsinya untuk mengetok itu biar busa Busa-busanya. tadi Biar turun. turun. Itu kopinya ada takaran juga, Mas. ini 30 mili. Butuh alat. Kalau mau ambil nggak bisa. Cangkir Pak, pokoknya punya cangkir. Alat pompa. Oh gitu. Nah, kalau ngambil fotonya seperti ini, dia dari atas. Seperti ini. Pakai aplikasi. Tidak perlu Pak, pakai. Nah, Ini tulip. Daun kelor. Nah, ini tulip Keren, yang keren. cuma 2 bunga. ya. Oke. Dua kelopak. Langsung di bawah. Keren, Ini keren. Ya. nyaganya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini karena fungsinya tadi foam yang tadi, ini adalah Kopi sudah difoto ya tadi ya. Jadi bagaimana cara mengambil angel kamera? Ini tadi saya langsung motret Mas Akbar seperti ini. Jadi ini dari atas. Kenapa kalau nggak dari samping, Mbak? Ya karena tujuannya bukan ngeliatin masnya, tapi ngeliatin Iya. ini. hasil kopinya. Oke? Ya. Baik, monggo. Silakan dipraktekkan sendiri-sendiri. Ini belum. Kopinya dulu. Ini Ini sudah. Sudah. Yang sama yang kemarin kopi tiam juga bisa dipakai dengan pairingnya ya. Nah, ini udah selesai. Bisa itu ya. Kalau yang ini kita bisa pakai ini untuk satu. Ini bisa dipakai kan, Mbak ya? ingat dari atas, Mbak. Tarik. Tarik. Bisa difoto ketika narik kopinya. Ya. Foto. Video wah video sih ada wah. Ini kan yang latte. Selesai. Ini langsung. Foto. Yes. Kalau ada biskuit, nggak ada centang biskuit. Nanti. Mari kita. Selesai. Setelah itu selesai, nggak langsung pergi. Di cleansing dulu. Nggak di. Kora-kora, Mbak. Itu nggak ada tisu ya? Tisu. Nggak apa-apa. Yang penting bersih dan ditata seperti tadi.
Per kelompok. Tadi per kelompok ya kelompoknya. Sama jangan lupa yang kemarin yang kopinya yang mentega itu juga bisa dipakai. Tapi nanti terserah yang cocok apa. Salah mas motonya. Dari depan. Iya. Mutu lu gimana? Iya. Jadi kan per kelompok. Jadi kan kelompok. Ayo. Berkelompok. Mari. Mari. Kita kok. Coba dicek dulu nanti. มันหลังจากป่วยใช้แรงผลเลยไอ้ลองกัน Ini. Susu